Baik, terima kasih semuanya sudah bergabung malam hari ini di kelas saya yang kita ketemu di sesi kedua secara daring. Jadi untuk sesi ketiga nanti minggu depan kita sudah bisa laksanakan secara luring ya, seperti janji saya kemarin. Jadi 1 minggu kita melaksanakan kegiatan secara daring, 1 minggu kita melaksanakan kegiatan secara luring ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti bagi yang ada permasalahan atau mungkin ada yang kondisinya kurang sehat gitu ya. Saya tidak berharap tidak ada yang sakit gitu, tapi tetap saja kita harus menyiapkan sebuah strategi ya agar pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah jaringan komputer 2 bisa terlaksana dengan baik. Jadi pada kegiatan di sesi ketiga nanti sistem yang saya terapkan nanti adalah sistem hybrid ya. Jadi peralatan akan kita siapkan dari kampus sehingga rekan-rekan kalian yang mungkin dalam keadaan kurang sehat bisa melaksanakan perkuliahan juga dari tempatnya masing-masing. Baik, rekan-rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa semuanya, pada pertemuan kali ini di sesi kedua, saya akan membahas terkait dengan review tentang jaringan komputer ya. Tapi sebelum masuk ke materi, saya akan melakukan presensi dulu yang hadir pada halaman virtual hari ini. Bagi yang namanya saya sebut, mohon untuk memberikan konfirmasi ya. Nah, untuk yang Prodi TI, Ahmad Broto Susilo ada? Oke, siap Pak. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Anak Agung Gede Yoga Ananda ada? Hadir Pak Jun, hadir. Fidelis, Risan? Oke. Mohon maaf Pak, putus-putus Pak. Fidelis ada, Fidelis? Belum hadir. Baik, saya lanjutkan ke Ramos. Ramos ada? Oke, selanjutnya Gresly, Risaldi. Gresly ada? Gusti Ayu Putu Setia Antari. Hadir, Pak. Terima kasih. Iketut Dharma Nugraha. Dharma ada? Oke, saya lanjutkan. Clemens. Hadir Pak. Baik, terima kasih Clemens. Lalu Aziz, ada? Lalu tidak ada. Terus Josri. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Adelia. Hadir Pak. Servasius. Hadir Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang hadir hari ini ada 7 peserta ya. Padahal di sini kalau saya lihat ada 10 partisipan yang ikut. Ramos, mic-nya mungkin koneksi untuk audionya belum bagus. Mohon maaf Pak Jun, tadi putus-putus sinyalnya Pak Jun. Oke, Dharma ada ya? Bentar Pak Jun, bentar. Ramos masih di lokasi atau belum? Ramos. Oke, ada 10 partisipan termasuk saya, berarti ada 9 ya. Ada 9 mahasiswa yang sudah bergabung pada sore hari ini. 2, 4, 6, 8, 9 termasuk Ramos yang belum konfirmasi ya. Baik. Terima kasih semuanya sudah hadir pada pertemuan sesi 2. Izin saya share screen ya. Jadi di sesi kedua hari ini
ya kita akan membahas terkait dengan untuk mata kuliah, yaitu mereview tentang materi jaringan komputer ya. Sebelum nanti kita masuk di sesi ketiga itu terkait dengan praktikum penggunaan perangkat jaringan ya. Yang paling utama itu adalah nanti terkait dengan menghubungkan dua jalur yang berbeda ya agar bisa saling berkomunikasi. Mungkin saya yakin di antara kalian sudah dapat mata kuliah jaringan komputer 1 atau mungkin ada yang sudah pernah ikut di di komunikasi data gitu ya. Bagaimana sebuah jaringan itu bisa saling berkomunikasi. Nah, ada 2 free test mungkin yang ingin saya sampaikan. Nah, ada 2 pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada kalian di antara 9 mahasiswa yang terlibat pada hari ini. Nah, apa yang Anda ketahui tentang jaringan komputer? Nah, silakan bagi yang bisa menyampaikan open mic-nya. Jadi silakan untuk melakukan kajian ya terhadap apa yang Anda ketahui tentang jaringan komputer. Baik, silakan waktu saya berikan. Mohon izin Pak Jun. Silakan. Siap Pak Jun. Ini mau berbagi sedikit yang ketahui aja nih Pak Jun terkait jaringan. Oke, silakan Broto. Oke. Jadi kalau yang ketahui terkait jaringan komputer Nike sebenarnya adalah terkait media akses ya, media akses untuk menghubungkan suatu media. Mungkin di dalamnya ada konten, ada video, ada mungkin suara, ada mungkin teks. Nah, jaringannya itu mungkin bisa lewat kabelan, bisa lewat kabel fiber optik, bisa lewat kemudian jaringan wireless, dan lain-lain. Intinya apapun itu, yang namanya jaringan komputer itu adalah suatu media untuk menghubungkan dari tempat A ke tempat B. Bisa juga dari tempat A ke tempat ABCD. Jadi intinya adalah jaringan itu ibaratnya seperti jalan raya yang menghubungkan dari suatu kota A ke suatu kota B. Jadi seperti kita di internet itu sekarang di YouTube, begitu kita upload di sini sudah bisa dilihat di Amerika. Itu semua karena sudah terhubung dengan jaringan internet. Meskipun jalurnya kita nggak tahu, entah itu mungkin lewat jaringan GSM atau lewat fiber optik atau lewat bawah laut. Kita udah tinggal terima pakai aja, tinggal langganan IndiHome atau Bisnet dan lain-lain. Kita tahunya jaringan sudah on, tinggal digunakan aja. Seperti yang di Zoom sekarang ini, juga salah satunya adalah fungsi dari jaringan komputer itu sendiri. Simpelnya itu Pak Jun yang ketahui. Terima kasih. Baik, terima kasih Broto. Jadi pendapat atau argumentasi yang sangat kompleks ya. Jadi mungkin ada pendapat lain dari rekan-rekan yang lain, silahkan. Saya berikan kesempatan. Saya Pak Jun. Baik, sebutkan namanya. Apa? Baik, silakan. Servas. Saya nggak banyak Pak. Menurut saya itu jaringan komputer itu di mana suatu alat atau misalkan komputer atau HP yang saling berhubungan untuk mengakses misalkan contohnya simpel aja video-video di YouTube sama ini Pak game-game yang online Pak. Itu aja dari saya Pak. Baik, terima kasih Servas. Ada lain? Yang lainnya silahkan.
Ada lagi? Idam ya, pendapatnya sama gitu ya. Ya Pak, hampir mirip Pak. Hampir mirip ya. Baik. Ini yang lainnya mungkin masih di tempatnya masing-masing atau bagaimana? Saya masih Pak Pak, Jun. masih. Masih Cuman ya? tadi jawabannya juga hampir sama semua Pak. Baik. Hampir sama ya. Memang apa yang disampaikan Broto coba diulang Setia. Siap Pak Jun. Soalnya yang kita tahu ya sekarang semuanya sudah berhubungan dengan jaringan Pak Jun, jaringan internet dan IT. Oke, thank you. Nah, itu terkait dengan pengetahuan kalian terkait tentang jaringan komputer ya. Nah, ada pertanyaan kedua. Nah, menurut kalian sebutkan jelaskan jenis-jenis jaringan komputer yang kalian ketahui. Nah, tadi kan sudah dijelaskan tuh. Salah satu manfaat atau salah satu fungsi dari jaringan komputer itu adalah yang mendekatkan yang jauh ya. Terus yang merapatkan yang sudah dekat gitu ya. Termasuk juga kita bisa berkomunikasi lintas ya antar mungkin yang dulu kita komunikasinya sulit sekali, bahkan mungkin jarang gitu ya. Nah, sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan adanya teknologi jaringan komputer, semuanya terasa sangat dekat. Nah, menurut kalian nih, nah, jenis-jenis jaringan komputer yang sudah pernah kalian pelajari apa saja? Ayo kita review. Remember, what do you think about option jaringan Siap Pak komputer? Jun. Kalau yang saya ingat, yang pertama ada jaringan LAN, Local Area Network. Nah, itu yang untuk di dalam satu ruangan. Kemudian ada yang jaringan WAN, singkatannya lupa saya, Wide Area Network kalau nggak salah. Itu yang menghubungkan antar kota, misalkan dari Bali ke Jawa. Kemudian mungkin ada jaringan VPN ya. Jaringan VPN itu mungkin yang dipakai di apa namanya ATM itu. Yang ingat itu aja Pak Jun, jaringan-jaringan. Baik, terima kasih Broto. Pendapat yang sangat luar biasa ya. Jadi sebagian yang sudah disampaikan dari rekan kalian, mungkin yang lainnya ada punya pendapat lain, silahkan. Saya Pak izin menambahkan. Silahkan. Kalau dari saya Delia, kalau dari saya itu ada Metropolitan Area Network itu menghubungkan antar kota. Kemudian ada juga kan atau CAN gitu ya. Itu singkatannya Campus Area Network itu yang menghubungkan di lingkungan kampus. Terus ada juga jaringan internet yang menghubungkan seluruh dunia. Itu aja Pak yang saya tahu. Terima kasih. Terima kasih Adel. Yang lainnya silahkan. Cukup? Ada lagi Pak, satu Pak Jun dari saya Pak Jun. Silahkan. Jadi satu itu yang pertama apa namanya? Cangkupan wilayahnya paling kecil PAN kayak Personal Area Network. Personal Itu dipakai area. untuk internet atau printer gitu aja kayaknya Pak Jun. Baik. Terima kasih Dharma. Ada tambahan yang lain? Satu lagi Pak, yaitu MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu untuk jaringan yang sama atau yang sejenis. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Setia. Jadi semua sudah memberikan pendapatnya ya. Jadi ada beberapa jenis jaringan yang
sudah pernah kalian pelajari dari istilah-istilahnya gitu ya. Jadi pada kesempatan hari ini mungkin nanti kita akan lebih pertegas lagi, lebih perdalam lagi ya terkait dengan jenis-jenis jaringan komputer yang sudah kalian ketahui, termasuk juga yang paling banyak diterapkan dan paling banyak diimplementasikan di lapangan ya. Nah, jadi dari pengertian sendiri mungkin kita review sedikit tentang jaringan komputer ya. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian tadi adalah semua mencakup ya. Jadi ada sekelompok komputer yang sifatnya otonom tadinya. Tahu otonom ya? Yang sifatnya mandiri ya, tanpa ada keterlibatan dari pihak luar gitu ya. Nah, bagaimana sebuah komputer yang sifatnya otonom ini saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana dia bisa berkomunikasi, bagaimana dia bisa berhubungan gitu ya. Tentu harus ada yang namanya protokol komunikasi. Nah, dengan menggunakan protokol komunikasi, jadi tentu melalui sebuah media komunikasi juga, nah mereka bisa saling berhubungan. Nah, berhubungannya itu tentang apa saja? Nah, bisa berbagi informasi, bisa menggunakan perangkat secara bersama-sama atau resource-nya bisa berbagi bersama-sama gitu ya. Kalau resource itu ya salah satunya bisa berupa printer, hard disk, dan juga termasuk resource lainnya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh rekan kalian terkait dengan bagaimana sebuah informasi itu kita dapatkan di satu tempat gitu ya, di dunia yang kita tidak tahu lokasinya, kita bisa dapatkan dengan mudah. Nah, itu bagian daripada bagaimana sebuah informasi itu dibagi, di sharing ya. Nah, perlu diketahui, nah dalam konsep sebuah jaringan komputer ya, ini mungkin perlu secara mendasar sekali, secara fundamental ya. Sebelum kita bagaimana membangun jaringan, baik itu sifatnya adalah lokal area yang disampaikan tadi atau sifatnya lebih luas ya. Nah, kita harus paham dulu tentang yang namanya protokol komunikasi gitu ya. Nah, bagaimana komputer ini bisa saling bisa saling berhubungan, bisa saling berkomunikasi. Sama halnya seperti saya dengan kalian saat ini ya. Kalian mendengarkan saya menyampaikan sesuatu, kalian mengerti gitu ya. Kalian mendengarkan dengan baik. Kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Nah, tentu di sini harus ada protokol atau protokol komunikasi yang sama ya. Jadi kita ada kesepakatan di sini. Bahasa apa yang akan kita gunakan agar kalian mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Nah, di dunia komputerisasi juga sama. Komputer itu bisa saling berkomunikasi, kita harus sepakat dulu nih. Nah, di dalam mata kuliah komunikasi data itu sudah pernah dibahas sebenarnya. Bagaimana dua komputer ini bisa saling berkomunikasi dengan mudah, harus menggunakan bahasa yang sama. Ya, bahasa ini harus disepakati. Nah, bahasa yang disepakati itulah yang nanti sebagai dasar agar dua perangkat ini bisa saling berkomunikasi. Dimanapun lokasinya, dimanapun dia berada. Sehingga kalau sudah menggunakan bahasa yang sama, komunikasi itu pasti akan terjadi. Nah, kita kembalikan lagi. Apa maksud kata komunikasi? Ya enggak? Komunikasi itu adalah suatu hal yang ada interaksi, ada feedback loh ya. Jadi komunikasi itu bisa dikatakan komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, ya kan? Nah, data itu bisa terbagi, bagaimana caranya? Ya tentu ada komunikasi dua arah. Nah, Pak, kalau komunikasi satu arah itu kayak gimana sih? Nah, biasanya ini ya, kalau kalian berbicara tentang server dan klien, nah ada request ya dari klien ke server, server merespon, data itu dikirimkan. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bentuk komunikasi dua arah apa satu arah. Nah, ini yang perlu juga kita bisa bedakan dari sisi mendasar dulu. Sebelum nanti kita berbicara tentang bagaimana membangun jaringan yang kita bangun server, kita mengkoneksikan server itu biar bisa terkoneksi dengan klien, terus kita fungsikan dia sebagai web server, kita fungsikan dia sebagai gateway server dan segala macamnya. Nah, jadi konsep ini yang perlu juga kita perdalam dan pahami bersama bahwa kalau jaringan komputer ya tidak hanya mengenal istilahnya berbagi resource saja, juga berbagi informasi. Nah, informasi yang baik itu yang seperti apa? Kan gitu ya. Karena ada informasi yang sifatnya adalah hanya sekedar pemberitaan. Nah, tentu yang informasi yang valid, yang baik itu seperti apa?
tentu ada kejadiannya di mana, pelakunya siapa, faktanya bagaimana. Nah, itu yang perlu juga kita bisa pilah nanti ke depannya. Agar informasi yang disampaikan di dalam dunia jaringan komputer itu memang betul-betul valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menjadi sebuah rangkuman ya. Jadi sangat luar biasa sekali. Yang ikut kelas saya sudah pernah ikut jaringan komputer 1, mungkin kita sambil mereview juga apa yang sudah kalian pernah pelajari di jaringan komputer 1. Oke. Nah, terkait dengan jenis, nah jenis-jenis secara umum ya, jaringan komputer itu dibedakan menjadi 3 kelompok ya, berdasarkan jarak dan area kerjanya. Nah, ini juga ada. Nanti akan ada pengertian bias di sini ya, antara beberapa kelompok dari 3 kelompok yang akan saya sampaikan. Nah, kita fokusnya dulu dari sisi jarak dan area kerja. Jelas ya, antara LAN, MAN, dan WAN itu sudah berbeda dari sisi jarak dan area kerja. Tapi kalau nanti kita berbicara dari sisi perangkat yang digunakan, nah ini tentu akan ada pembedanya. Ya, ada juga yang akan menyamainya. Apa sih yang membedakan antara ini dengan ini ya? Kalau dari sisi peralatannya, padahal kita lihat salah satu sampling misalkan, nah kalau dari sisi jarak dan area kerja, LAN sudah pasti ya, sifatnya lokal area ya. Jaraknya nggak terlalu jauh, maksimal misalkan hanya sampai 100 meter, lebih dari 100 meter. Nah, itu tentu sudah menjadi sebuah kelompok yang berbeda. Nah, di MAN sendiri juga ada batasannya, mungkin sampai maksimal 5 sampai 10 kilo ya. Sedangkan di wide area network juga jaraknya berbeda. Area kerjanya pun juga akan berbeda. Nah, manakala kelompok ini dipersempit gitu ya, dipersempit menjadi suatu acuannya adalah peralatan yang digunakan. Nah, ini yang sulit ya. Ini termasuk LAN kah, MAN kah atau WAN kah gitu ya. Kalau misalkan contoh gini, kalau berbicara tentang WAN, Wide Area Network, kan tadi bahasanya adalah kita bisa berkomunikasi dengan user kita, dengan orang-orang yang atau dengan keluarga kita atau orang yang kita tidak kenal, yang jaraknya jauh gitu ya, jauh antar benua, antar bisa dikatakan antar negara gitu ya. Nah kalau MAN kita skupnya misalkan antar provinsi, ya, antar provinsi, antar kabupaten. Sedangkan LAN sendiri skupnya ya bisa saja antar ruangan gitu ya. Nah, tapi kalau manakala itu kita konsepkan dari sisi peralatan, nah gitu ya. Kalian aja misalkan di kampus nih, ada yang posisinya di lantai 1, ada yang posisinya di lantai 2. Ini masih dalam satu area loh ya. Ya. Tapi kalian masih berkomunikasi menggunakan jaringan komputer. Tentunya dengan media data di sana. Ya. Misalkan kalian video callan ini ya, ada yang video call dari lantai 1 ke lantai 2. Nah, kalau konsep begitu, apakah itu termasuk LAN kah? Apa termasuk MAN atau WAN? Nah, menurut pendapat kalian gimana? Mungkin ada pendapat? Coba diulang lagi tadi pertanyaannya Pak, soalnya Baik, saya ulang sekali lagi ya. Nah, jadi jaringan komputer itu dibedakan menjadi 3 kelompok. Nah, kalau berdasarkan jarak dan area kerja, ya kan? Jarak dan area kerja antara local area network, metropolitan area network, dan wide area network itu jelas bedanya. Kalau lokal area udah jelas ya, sifatnya adalah lokalan. Bisa dalam satu ruangan, bisa dalam satu beda ruangan gitu ya, atau bisa dalam satu gedung juga. Nah, kalau metropolitan area network itu kan sudah antar perusahaan bisa atau antar kabupaten atau antar provinsi gitu ya. Nah, kalau wide area network itu sifatnya udah luas, bisa antar negara, bisa antar benua ya. Jadi kalau misalkan negara Indonesia dengan Singapura kita bisa sebut dengan WAN, atau antara benua Amerika dengan benua Australia gitu ya, sudah termasuk juga WAN. Kalau WAN identiknya biasanya dengan adanya internet gitu ya. Nah, adanya internet. Biasanya karena komunikasinya jaraknya jauh gitu ya. Nah, kalau sekarang
antar gedung saja, misalkan kalian sudah ada di lantai 1 di gedung pertama dan lantai 2 di gedung pertama juga, nih masih di dalam satu gedung gitu ya. Kalian main internetan nih, video call gitu ya. Nah, kalau dari 3 kelompok itu dia termasuk yang mana gitu ya. Padahal kalian sudah, ya kalau dibilang jaraknya dekat ya dekat. Tapi kalau dari sisi penggunaan manfaat fungsi daripada, atau kita terjemahkan daripada fungsi masing-masing kelompok ini, udah jelas tuh menghubungkan sesuatu yang jauh gitu ya. Perangkatnya juga jelas gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian kalau modelnya begitu gimana? Izin menjawab, Pak. Kalau pendapat dari saya itu masuknya ke LAN, Local Area Network. Baik, terima kasih Adel. Menurut Adel itu bagian dari LAN. Nah, kalau Adel bilang dari LAN, dari sisi apa Adel bisa melihat? Karena kalau LAN itu dia cangkupannya lebih agak spesifik ya. Kalau tadi kan pertanyaan dari Bapak, dia hanya antar gedung saja, Pak. Jadi dalam tetap satu kampus bedanya hanya di lantainya saja. Nah, itu cocok masuk ke LAN. Tapi kalau LAN itu kan sekarang udah jarang ya. Sekarang rata-rata udah menggunakannya pakai WiFi. Jadi lebih tepatnya lagi tuh dia masuknya ke WLAN gitu, kayak wireless local area network gitu. Jadi seperti WiFi. Baik, terima kasih Adel, pendapat yang sangat bagus. Mungkin yang lainnya ada pendapat lagi, silahkan. Mohon izin Pak Jun. Silahkan. Oke, kalau menurut saya itu masuknya udah di WAN itu Pak Jun. Karena yang digunakan adalah jaringan internet ya. Jadi kalau udah pakai jaringan internet kan sudah ini ya, kita sudah meskipun jaraknya 10 meter, tapi bisa jadi kita pakai WiFi kampus, satunya lagi pakai GSM, nah itu dari sisi jalur internetnya sudah berbeda itu. Jadi mungkin satunya pakai IndiHome, satunya lagi pakai XL. Dari sisi pengelamatan IP kalau di Trace itu udah pasti berbeda. Cuman ketemunya mungkin di server yang ada di Bali atau di Jakarta, mereka bisa ketemu di sana untuk komunikasi di dalamnya. Jadi meskipun kita jaraknya cuma 5 meter, tapi kalau jaringan yang digunakan jaringan internet, itu sudah masuk WAN kalau menurut saya Pak Jun. Terima kasih Pak Jun. Baik, terima kasih Broto. Yang lainnya ada pendapat lain atau sama? Oke, saya jelaskan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kalian 2 orang tadi, baik dari Adel, baik dari Broto, itu semua benar gitu ya. Kenapa saya katakan benar? Karena dari sisi perspektif Adel melihat bahwa itu dari sisi jarak dan area kerja. Jadi kalau ada komunikasi data terjadi dengan area dan cakupannya area kerjanya sudah jelas, nah sudah bisa kita kelompokkan menjadi 3 kelompok di antara yang tadi saya jelaskan. Ya, jadi benar juga. Nah, tapi kalau misalkan sudah menggunakan fasilitas nih ya, media, peralatan ya, yang memang mendukung daripada 3 kelompok di antara itu, nah sudah menjadi klasifikasi yang berbeda. Maka perlu digarisbawahi pada saat kita ingin melakukan sebuah review ya, melakukan penilaian, karena ini sangat penting ya. Kalian tamat dari Mahadewa bukan lagi berbicara secara teknis, tapi bagaimana kalian sudah bisa menganalisis ya, menganalisis. Nah, ini mencakupannya bagaimana? Nah, ini yang ingin kita pertegas dan tekankan ya. Nah, apa yang disampaikan Broto dan Adel kedua-duanya adalah suatu hal yang valid, yang benar, karena melihat dari perspektif yang berbeda. Kalau dari perspektif jarak dan area kerja, apa yang disampaikan Adel itu adalah yang sangat tepat. Dari sisi peralatan dan bahan yang digunakan, perspektif dari Broto itu adalah yang tepat. Maka dua-duanya benar. Maka kalau kita ingin memberikan sebuah penilaian ke depannya, ya tentu kita harus pertegas ya. Saya sebut ini WAN karena apa? Alat yang digunakan seperti ini. Nah, nanti di praktikumnya itu yang juga kita akan pertegas ya.
Maka dari itu, kalau kita ingin mengkomunikasikan sebuah jaringan, baik itu dalam lingkungan yang sama, dalam satu ruangan, tapi kalau peralatannya sudah kapasitasnya seperti penggunaan WAN dalam jarak, yang secara otomatis dari sisi penggunaan peralatan, kita bisa identifikasi bahwa dari alat yang digunakan, dia termasuk kategori dari WAN, MAN, atau LAN. Nah, ini yang akan membedakan nanti. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Nah, ini waktunya terbatas soalnya nih, ya. Saya lanjutkan lagi ya. Ini seru sebenarnya. Nah, topologi jaringan. Nah, ini adalah bentuk ya, bentuk daripada bagaimana kita akan membangun jaringan. Nah, itu tergantung dari letak geografis ya. Jadi kita udah tahu nih, jaringan itu apa? Menghubungkan dua perangkat komputer lebih untuk komunikasi informasi maupun berbagi resource. Selain itu, harus ada bahasa yang sama agar mereka bisa saling berkomunikasi. Bahasanya yang jelas. Seperti yang disampaikan oleh rekan kalian, itu ada IP ya, Internet Protocol. Kita gunakan bahasa yang sama, yaitu IP. Kalau IP-nya nggak sama atau bahasanya nggak sama, TCP/IP nggak sama, ya tentu kontrolnya juga nggak akan sama. Apapun kalau sudah bahasanya nggak sama, nggak akan bisa saling berkomunikasi. Ya, nah IP-nya nanti Internet Protokol yang kita pakai sebagai bahasa yang sama tentu memiliki alamat yang berbeda. Nah, tentu perlu dipertegas, setiap komputer yang berhubung dengan yang lainnya tidak akan alamatnya sama. Sama seperti kalian punya rumah, ya. Rumah kalian dalam satu gang, satu alamat, nggak mungkin nomornya sama, pasti beda. Kalau dibuat nomor sama, kasihan nanti Pak Pos ngirim pesan ke kalian itu salah sasaran. Yang ada nanti pesan kalian atau surat kalian itu dikembalikan karena data atau alamat tidak ditemukan atau alamatnya itu double atau ganda. Sama juga di dunia komputerisasi, kalau misalkan alamatnya sama, otomatis nanti pesan itu akan dikembalikan, bahkan mungkin loss di sana, tidak akan sampai kepada yang dikirimkan. Nah, ini yang menjadi sebuah hal yang paling mendasar yang perlu kita pahami secara perlahan. Nah, kalau sudah tahu nanti jaringan apa, bahasanya apa ya, terus medianya juga apa. Nah, kita berbicara bentuk sekarang. Bentuk topologi ya. Nah, topologi ini yang nanti menjadi sebuah acuan. Kita mau bangun jaringan itu bentuknya kayak apa gitu ya. Sehingga nanti tepat sasaran pas sasaran ya. Nah, ada beberapa bentuk topologi ya, secara umum saya sampaikan ada topologi mesh, ring, tree, star maupun topologi bus. Semua topologi ini memiliki perannya masing-masing, tidak boleh digunakan secara bersama-sama gitu ya. Atau bisa saja dibuat secara bersama-sama dengan cara mengkombinasikan. Ini tergantung daripada jenis atau bentuk data yang akan kita fungsikan. Contoh misalkan, yang paling umum itu digunakan itu adalah topologi star. Karena apa? Nah, di sana ada sentralnya ya. Jadi kalau kita lihat topologi star itu kan satu komputer terhubung ke satu titik di tengah gitu ya. Bentuknya kayak bintang dia, ya. Bentuknya kayak bintang. Jadi semua komunikasi itu melalui satu perangkat. Nah, mungkin itu ada konsentratornya di sana, baik itu bentuknya switch atau bentuknya hub, ya. Antara switch dan hub itu fungsinya sama, tapi ada perbedaan ya. Sama tapi tak serupa gitu ya. Kalau yang di switch itu bisa komunikasinya mengurangi daripada tabrakan data, kalau hub itu paling sering terjadi tabrakan data. Kenapa begitu? Nah, karena dari sisi pembuatannya, teknologi yang diterapkan di dalamnya. Itu yang paling banyak ya. Kelihatannya topologinya star, tapi biasanya instalasinya nggak kayak gitu juga. Sama dengan topologi ring, topologi tree, topologi bus, dan topologi mesh. Bentuknya seperti itu, tapi pada saat instalasi ya tidak seperti mesh lah. Nanti kalau misalkan kalau membuat jaringan dengan topologi mesh, pemanfaatan datanya itu adalah saling berkomunikasi dengan semuanya tanpa ada media perantara seperti konsentrator gitu ya. Jadi ya jangan sampai seperti itu juga dipasang. Nanti kabelnya nyelimet nanti. Bayangkan kalau dalam satu ruangan gitu ya. Jadi kabelnya ada di bawah kaki kalian semua, kan repot. Tapi kita buat bentuknya pemasangannya yang namanya itu instalasi ya harus rapi, tapi tidak mengurangi dari jenis topologi itu sendiri. Nah, itu tentang topologi. Kalau topologi tree itu gabungan nanti ya. Dia bisa dalam bentuk apa namanya? Topologi star ya, terus ada server juga, terus di dalamnya itu ada jalur. Nah, tentu ada
konektor TBNT namanya, ya. Nah, nanti secara spesifik pada saat kita bisa tatap muka gitu ya, saya akan tunjukkan bentuk barangnya seperti apa, sehingga yang sudah paham, sudah tahu tentang barangnya bisa saling berbagi dengan yang lainnya. Nah, kira-kira itu ya topologi, saya mereview saja apa yang pernah kalian pelajari. Nah, untuk kegiatan praktikum, saya sampaikan, nah ini aplikasi simulator, nanti silakan print screen, atau mungkin kalian bisa searching di Google ya, googling silahkan cari informasi tentang paket tracer. Ini adalah aplikasi simulator Cisco punya ya, yang biasa dipakai untuk latihan ya, untuk membangun jaringan, baik bentuk topologinya apapun gitu ya. Nah, materi hari ini sebagai review saya akan juga publish di Edlink ya. Nanti bagi yang mungkin terlalu cepat saya menyampaikan, mungkin bisa direview lagi kembali di sana. Termasuk juga misalkan kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan kembali ya terkait dengan review materi hari ini. Bisa tinggalkan pesan di kolom komentar, sampaikan apa permasalahannya. Oke, saya kira itu untuk hari ini terkait dengan review jaringan komputer untuk materi di sesi kedua. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan kah? The less than 1 minute. Jadi waktunya tinggal 1 menit ya. Ada? Iya Pak Jun. Silakan, Adel. Untuk yang linknya ini nanti Bapak kirim di grup juga kan Pak? Saya kirim di Edlink nanti. Kalau yang SI nanti silakan cek di Edlink SI, yang TI silakan cek di Edlink TI. Baik Pak, terima kasih. Baik, Pak. Ada Broto mungkin? Iya Pak Jun. Berarti sebenarnya tanpa kita sadari, sehari-hari kita sudah menggunakan jaringan komputer Pak Jun ya, meskipun lewat handphone, smartphone ya. Betul sekali ya. Jadi teknologinya tidak hanya berbicara tentang komputer, PC, laptop gitu ya, tapi handphone, smartphone, dan dari dulu pun kita sudah berkomunikasi dengan jaringan sebenarnya, walaupun tidak